Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Pak Bambang Tutuko, SEAK MSI dari kelas 4U Akuntansi UHAMKA. Materi yang akan kita bahas adalah tentang factory overhead cost atau biaya overhead pabrik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, Nazlo Kasaputra. Yang kedua ada Anindya Pratiwi. Lalu yang ketiga ada Viva Muslimah. Pertama, definisi dari biaya overhead pabrik. Definisi dari biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Menurut kutipan Vanderbilt pada tahun 2010, all costs incurred in the factory that are not chargeable directly to the finished product are called cost of the factory. Contoh dari biaya overhead pabrik ini ada pertama bahan penolong pada metode HP pesanan. Yang kedua biaya tenaga kerja tak langsung pada metode HP pesanan. Yang ketiga asuransi gedung pabrik. Keempat depresiasi eh iya ketiga asuransi gedung pabrik. Keempat depresiasi gedung pabrik. Kelima depresiasi mesin dan selainnya. Pertama, specification of factory overhead cost atau penggolongan biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara penggolongan. Yang pertama, penggolongan menurut sifatnya. Kedua, penggolongan menurut perilaku dan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Lalu yang ketiga, penggolongan menurut hubungannya dengan departemen. Pertama, penggolongan menurut sifatnya. Penggolongan menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, ada biaya bahan penolong. Kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktifat tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang pertama, kita akan membahas biaya bahan penolong dulu. Biaya bahan penolong adalah biaya yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Nah, contoh dari biaya bahan penolong ini ada bahan penolong dalam perusahaan kertas. Nah, bahan penolongnya itu ada soda, kaporit, tapioka, bahan warna, tawas, arpus, kaolin, dan bahan-bahan kimia yang lainnya yang nggak berhubungan langsung dengan bahan dari kertas tersebut. Yang biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi merupakan biaya jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen. Contohnya itu ah, AC di perusahaan itu rusak. Nah, jasa yang kita bayar ke tukang reparasi tersebut itu disebut biaya reparasi dan pemeliharaan. Lanjut ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung ini terdiri dari upah, tunjangan, biaya kesejahteraan yang dikeluarkan tenaga kerja tidak langsung. Contohnya itu ada karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, kayak kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Keempat, ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktifat tetap. Biaya-biaya ini, biaya yang ada di dalam kelompok ini tuh ada biaya-biaya depresiasi investment, pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktifat tetap lain yang digunakan dalam pabrik. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah, dalam
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini itu ada biaya asuransi gedung, biaya asuransi mesin, biaya asuransi kendaraan, biaya asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Lalu yang terakhir, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Nah, biaya yang termasuk dalam kelompok ini itu ada biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya PLN, dan ya. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dengan hubungannya perubahan volume kegiatan. Dibagi menjadi tiga, yaitu fixed factory overhead cost atau biaya overhead pabrik tetap, yang merupakan biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tersebut. Yang kedua ada variable factory overhead cost atau biaya overhead pabrik variabel yang merupakan biaya yang kegiatan. Yang ada semi variable plant overhead cost atau semi variable yang merupakan biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume. Next, ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada direct departmental overhead expense atau biaya overhead pabrik langsung departemen yang merupakan biaya yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Yang selanjutnya ada indirect departmental overhead expense atau biaya overhead pabrik tidak langsung yang merupakan biaya pabrik yang manfaatnya hanya dinikmati oleh lebih dari satu perusahaan. Next, ada langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Dibagi menjadi tiga langkah. Yang pertama itu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang terakhir ada menghitung tarif biaya overhead pabrik. Next, yang pertama itu ada menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Nah, dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik itu harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran biaya overhead pabrik. Ada empat macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada theoretical capacity atau kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada practical capacity atau kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan intern perusahaan. Karena tidak mungkin suatu pabrik dijalankan pada kapasitas teoritis. Yang ketiga ada normal capacity atau kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Nah, jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor internal perusahaan, dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Yang terakhir ada expected actual capacity atau kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Next. Ya, yang kedua itu, langkah yang kedua atau step yang kedua, itu ada seleksi basis for charging factory.
overhead cost to product, atau memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Untuk memilih dasar pembebanan ini, ada 5 macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, yaitu yang pertama ada product unit atau satuan produk, yang kedua ada raw material cost atau biaya bahan baku, yang ketiga ada direct labor cost atau biaya tenaga kerja, yang keempat ada direct labor hour atau jam tenaga kerja langsung, yang kelima ada mesin hour atau jam mesin. Lanjut. Yang pertama itu ada product unit atau satuan produk. Untuk metode ini adalah metode yang paling sederhana karena em, langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang memproduksi satuan macam produk, kayak satu macam produk doang. Untuk rumusnya itu ada estimate factory overhead cost atau estimasi BOP divided di estimate number of product unit produced, atau taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Itu sama dengan factory overhead cost rate per unit atau BOP per unit. Yang kedua itu ada raw material cost atau biaya bahan baku. Jika biaya biaya overhead pabrik atau BOP yang dominan bervariasi nilai bahan bakunya, maka dasar yang digunakan untuk membebankan biaya BOP kepada produknya itu menggunakan biaya bahan baku yang dipakai. Untuk rumusnya itu ada estimate factory overhead cost atau estimasi BOP divided estimate cost of raw material use dikali 100%. Sama dengan persentase of factory overhead cost of raw material use, yaitu persentase BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. Lanjut, selanjutnya itu ada direct labor cost atau biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja ini terjadi jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat antara jumlah upah tenaga kerja langsung. Maka dasar yang dipakai itu dasar yang dipakai untuk membebankan BOP itu menggunakan biaya tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya itu ada estimate factory overhead cost divided estimate direct labor cost dikali 100%, hasilnya factory overhead cost percentage of direct labor. Selanjutnya itu ada direct labor hour atau jam tenaga kerja langsung. Nah, karena ada hubungan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jam kerja, maka di samping biaya overhead pabrik dibebankan atas jumlah upah tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya itu ada estimate factory overhead cost divided estimate direct labor hour sama dengan overhead cost rate per direct labor hour. Yang terakhir itu ada mesin hour atau jam mesin. Jam mesin ini terjadi apabila biaya overhead pabrik atau BOP bervariasi pada waktu penggunaan mesin. Misalnya bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin itu sendiri. Maka dasar yang digunakan untuk membebankan BOP itu menggunakan jam mesin. Rumusnya itu estimate FOC BOP itu dibagi estimate mesin hour estimate mesin labor hour sama dengan factory overhead cost rate per mesin hour. Lanjut. Step yang ketiga atau yang terakhir itu menghitung tarif biaya overhead sendiri. Setelah kita tahu tingkat kapasitas apa yang digunakan, terus juga kita tahu dasar pembebanan yang digunakan itu apa, maka langkah terakhir itu menghitung tarif dari biaya overhead itu sendiri. Rumusnya itu ada budgeted factory overhead cost atau biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi divided estimate basis of charging, yaitu taksiran dasar pembebanan, sama dengan factory overhead cost rate, yaitu tarif BOP itu sendiri. Ini nggak cukup waktunya. Oke, Nggak bisa untuk dibahas. contohnya itu example. The following is the BOP budget for a manufacturing company and the cost and the production plan for 2020.
Based on this data, determine the BOP rate that will be charged to the product if the basis used for charging is jadi di sini tuh ada contoh contoh soal. Contoh soal di sini ada ada data-data yang bakal kita hitung taksiran BOP tarif BOP-nya berdasarkan produk unit, raw material cost, direct labor hour, dan machine hour. Lanjut. Untuk yang pertama itu menghitung tarif dari produk unit. Jadi dari data ini kita bisa ngelihat tarif BOP-nya itu per kilogram karena kan eh, dia itu berdasarkan kuantitas dari si produknya, jadi bukan per unit tapi per kilogram. Maka estimate BOP dibagi estimate amount atau estimasi kuantitas itu BOP-nya itu sendiri ada 200 juta dibagi 100.000 kilogram. Maka BOP rate-nya atau tarif BOP per kilogramnya itu sendiri adalah 20.000 2.000. Lanjut. Selanjutnya itu menghitung menggunakan tarif raw material cost atau biaya bahan baku. Untuk tarif ini kita bisa melihat estimasi dari si BOP dibagi estimasi biaya bahan baku itu 200 juta dibagi 800 juta dari raw material cost-nya itu sendiri dikali 100%. Maka persentasenya itu 25%. Jadi untuk menghitung si biaya material itu berdasarkan BOP-nya, kita bisa menghitung 225% dari biaya bahan baku, persentase BOP dari biaya bahan baku. Lanjut. Selanjutnya itu menggunakan tarif direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung. Kita masukkan saja ke rumusnya, estimasi BOP-nya itu berapa? Itu ada 200 juta dibagi estimasi dari biaya tenaga kerja langsung itu ada 600 juta rupiah dikali 100%. Maka persentase BOP dari biaya tenaga kerja langsung itu ada 33%. Lanjut. Dan yang keempat itu ada tarif jam tenaga kerja. Nah, dari tarif jam tenaga kerja ini kita masukkan ke rumus. Itu ada estimasi BOP. Estimasi BOP-nya sendiri itu ada 200 juta dibagi estimasi dari jam tenaga kerja itu sendiri yaitu 40 juta. Maka persentase BOP per jam tenaga kerja itu ada 5.000 per jam tenaga kerja. Lanjut. Yang kelima itu kita menghitung tarif mesin hour atau tarif jam mesin. Kita masukkan ke rumus itu ada estimasi dari BOP-nya itu sendiri 200 juta dibagi estimasi jam mesin itu ada 80.000 jam mesin. Maka kita ketahui persentase BOP per jam mesin itu ada 2.500 per jam mesin. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.